keadaan guru kalian? Keadaan guru kami tidak ada satupun. Cuma sering-sering tidak ada mereka pun, satu hari aja tidak ada. Satu aja guru tidak ada. Kalau ada guru, datang guru kan, dipukul lonceng padahal enggak dikasih pelajaran. Cuma pukul aja lonceng, udah pergi mereka. Bebankan orang tua murid anggaran sedikit-sedikit uang di dalam aturan uang. Lagi percuma? Wih, senang nih. Dekat Indo tak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nyerikan beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nyerikan sebuah video pengakuan jujur dari seorang guru Indonesia yang pernah mengajar di sekolah Malaysia kayak gitu ya, geng. Dia bilang pendidikan di Indonesia dan di Malaysia jauh berbeda. Kalau di Malaysia itu sangat diperhatikan oleh Kementerian Malaysia ataupun para PM ataupun para raja-raja yang berada di Malaysia untuk mensejahterakan para anak-anak mudanya kayak gitu ya, geng, ya, supaya kedepannya menjadi anak muda-muda yang milenium kayak gitu, yang milenial ya kayak gitu pokoknya ya. Berbeda dengan di Indonesia, geng. Di Indonesia baru-baru ini ada sebuah viral, sebuah video berapa sudah, bukan 1 2 3 4, sudah banyak video-video yang sudah masuk ke negara, sudah viral sampai ke negara Malaysia kayak gitu. Contohnya ada seorang siswa yang sudah rajin masuk sekolah namun gurunya tidak ada, dan keadaan sekolahnya seperti ini, geng. Berbeda jauh dengan di negara jiran Malaysia kayak gitu, di jiran kita lah kayak gitu ya, geng, ya. Oke, geng, nggak usah berlama-lama, tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silahkan komen di bawah. Janji jangan begaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Salam Bapak Ibu, ini sekolah SDN 078481 Nailigo'o. Ini keadaan gurunya. Tidak ada gurunya sama sekali, tidak ada. Nah, ini kantor. Gurunya tidak ada sama sekali. Satu orang pun. Gimana keadaan guru kalian? Keadaan guru kami tidak ada satupun. Cuma sering-sering tidak ada mereka pun, satu hari aja tidak ada. Satu aja guru tidak ada. Kalau ada guru, datang guru kan, dipukul lonceng padahal enggak dikasih pelajaran. Cuma pukul aja lonceng, udah pergi mereka. Satu bulan aja tidak ada mereka. Senin, Selasa enggak ada. Rabu tidak ada. Sedikit lagi satu bulan lah tidak ada mereka. Bebankan orang tua murid anggaran sedikit-sedikit uang di dalam aturan uang. Protes. Ini dia Mama Berdaster yang berunjuk rasa dengan suara lantangnya pada hari Kamis 1 Agustus 2024 di halaman kantor Balai Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Mereka meminta pemerintah mengusut 68 sekolah negeri yang diduga melakukan praktik jual beli buku dengan harga yang mahal. Selain itu, mahalnya buku penunjang juga menjadi perhatian khusus bagi puluhan mama tersebut. Salah satu dari mereka menyampaikan pesannya yang berisikan bahwa setiap tahun orang tua murid berjuang untuk membelikan buku bagi anaknya. Namun mereka kecewa lantaran harga buku yang setiap tahunnya justru naik. Kak, itu dapat apa, Kak? Dapat apa itu? Panti. Dari siapa? Dari Kerajaan Malaysia begitu. Percuma. Tak bayar. Berapa harga nih semua nih? Berbeda jauh, geng. Gak tahu. Bagi apa aja boleh tahu, Kak? Isinya, Kak? Apa tuh, Kak? tablet, Galaxy Tab A8. Oh, ada smart keyboard juga. Itu apa, Kak? casing, dengan apa nih? Pen. Oh, ada pen juga. Lagi percuma. Wih, senang nih. Dekat Indo tak ada. Jadi orang pelajar di Malaysia dibagi sama negara. Bagi sama negara dapat
Peranti tadi Samsung Tab A8, ada keyboardnya, ada pennya juga, ada casingnya juga, lengkap teman-teman. Dan itu semuanya gratis tuh, pada ngantri tuh. Dibagi gratis sama negara. Ini di Indonesia mana ada dikasih gratis. Kenapa Malaysia sama-sama kita start, sama-sama Melayu, kenapa sekarang pendidikannya lebih terhormat? Rasa-rasanya tidak ada orang Malaysia datang menjadi TKI di Indonesia. Tidak ada orang Malaysia datang ke Indonesia menjadi pembantu rumah tangga di Majene. Tidak ada. Tapi berapa banyak orang Indonesia pergi jadi pembantu di Malaysia? Kenapa? Salah satu sebabnya karena dana pendidikan di Malaysia jauh lebih besar daripada yang digelontorkan untuk Indonesia. Dengan amanah yang diberikan pada saya dan dengan kerjasama rakan-rakan saya dalam Kemas, pelaksanaan program Pratahfiz Tabika Kemas telah dimulakan tahun Ini yang lepas membuat kita untuk iri, melahirkan Yang membuat kita iri. 140,000 hufaz kecil. Semua Maktab Rendah Sains Mara MRSM melaksanakan program Ulul Albab. Masuk sekolah. Kalau di Indonesia masuk Menurut sekolahnya itu dari hari Senin sampai hari Sabtu, rata-rata lah hari Senin sampai hari Sabtu. Maksudnya sekolah itu masuk dari hari Senin sampai hari Sabtu gitu. Dan kalau di Malaysia itu dari hari Minggu, mulanya itu dari hari Minggu atau Ahad sampai dengan hari Kamis. Dan ingat ya, ini pengalaman saya. Dan kebetulan saya itu mengajar di Johor Bahru. Jadi memang kalau di Johor Bahru hari pertama sekolah itu hari Minggu atau Ahad sampai dengan hari Kamis. Dan tentunya untuk upacara bendera juga kalau di Indonesia itu hari Senin di awal masuk sekolah, dan di Malaysia karena mulainya itu hari Ahad atau hari Minggu, jadi otomatis upacaranya pun ada di hari Minggu gitu. Tapi memang tidak semua sekolah di Malaysia itu mulai di hari Ahad ya, karena di Kuala Lumpur itu sama juga dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Hari Sabtu minggunya itu libur. Dan kebetulan like I told you before that this is my experience. Jadi selama saya mengajar waktu itu, hari pertama masuk sekolahnya itu hari Minggu sampai dengan hari Kamis. Oke, lanjut yang kedua, tempat duduk. Kalau di Indonesia dari SD sampai dengan SMA biasanya duduknya itu berbanjar, berbaris gitu ya. Berbaris. Di Malaysia itu grouping. Kalian pernah lihat Upin Ipin? Cara duduk sekolah di Malaysia itu seperti itu. Jadi grouping gitu, tidak berbanjar seperti di Indonesia gitu. Tapi memang ada juga beberapa. Tapi waktu saya mengajar di setiap kelas itu memang tempat duduknya itu grouping gitu. Sama kalau misalkan di Indonesia itu ketika ada kerja kelompok, mejanya itu baru diubah menjadi dua-dua atau berapa lah gitu untuk memudahkan para siswa berdiskusi dengan teman-temannya yang lain. Gak usah ngomong panjang lebar mungkin ya geng ya. Jadi kalau kita mengungkapkan fakta memang sakit buat netizen Konoha ataupun buat para oknum-oknum yang tidak suka dengan konten yang seperti ini. Namun kalau kita tidak diungkapkan, sampai kapan negara kita seperti itu? Kayak gitu, geng. Aslinya banyak sih rakyat kita ataupun orang-orang kita iri kayak gitu. Kenapa sih pendidikan di Indonesia seperti ini? Kenapa sih tidak seperti di luar negeri? Banyak, bukan cuma mahasiswanya saja, geng. Para guru-gurunya juga seperti itu, merasakan seperti itu juga, geng, kayak gitu. Contohnya tadi, di Indonesia malah bukunya ditambah mahal dan sebagainya, tak ada dari pemerintah digelontorkan, tak ada dana yang digelontorkan untuk itu nggak ada, geng, kayak gitu. Mereka beli buku sendiri, berbeda dengan di Malaysia. Kalau di Malaysia lihat di sendiri, dibagi Galaxy Tab 8 dengan pen dan lengkap segala. Kalau di Indo tak ada. Itu yang membuat iri, geng, kayak gitu. Yang membuat iri. Dan tadi video yang pertama lihat sendiri, gurunya nggak ada dan lain sebagainya ada. Ya, faktornya apa? Mungkin
guru-guru mereka itu nggak ada. Bukannya mereka tidak mau mengajar ataupun lain, bukan, geng. Namun karena mungkin gajinya yang terlalu kecil sehingga para guru-guru ini bukan terlalu kecil ataupun tidak digaji. Kebanyakan seperti itu juga ya, geng ya. Bukannya ini kayaknya menuduh ataupun apa, itu udah banyak sekali yang terjadi di negara kita, di negara Indonesia kayak gitu ya, geng ya. Jadi tidak mau datang, berbeda dengan di Malaysia, geng, kayak gitu. Lihat sendiri, geng ya. Bila guru-guru Indonesia, guru cikgu yang orang Indonesia telah membagikan pengalamannya saat berada di Malaysia itu memang sangat beda, geng, kayak gitu ya. Kalau dibilang iri, ya irilah kita kepada negara jiran Malaysia, kayak gitu, geng ya. Jadi kita harus bisa mengkritik lebih dalam lagi supaya pemerintah kita bisa seperti pemerintah Malaysia yang menggelontorkan dana ke para rakyatnya ataupun para anak-anak kecil yang ingin bersekolah dan menuntut ilmu untuk ke depannya seperti apa kayak gitu ya. Ini harus dirombak total kayak gitu ya, geng. Ya masa dari zaman ikinya sampai sekarang seperti itu aja sih kasusnya. Waduh, malu sendiri, geng, malu sekali. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka juga dengan channel ini. Terima kasih banyak buat kalian yang telah stay nonton video ini. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.